Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Kalau kita berbicara masalah tenaga kerja, tentunya tidak lepas dari masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang besar, tidak hanya bagi negara yang berkembang, tapi juga bagi negara yang maju. Namun perlu kita ketahui bahwa laju pengangguran yang paling tinggi biasanya terjadi di negara yang berkembang. Pengangguran juga memiliki dampak negatif, tidak hanya bagi perekonomian bagi suatu bangsa, tetapi juga bisa menjadi pemicu adanya kerawanan sosial. Sahabat rumah belajar, bersama saya Elvira Rustina. Hari ini kita akan membahas materi ketenagakerjaan dan pengangguran dengan indikator macam-macam pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dan bagaimana masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Sahabat rumah belajar, adapun macam-macam pengangguran, jika dilihat dari penyebabnya, berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengangguran musiman. Yang kedua, pengangguran friksional. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Yang kelima, pengangguran konjuktur. Sedangkan kalau dilihat dari sifatnya, pengangguran dibagi menjadi 3. Pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung. Sedangkan bagaimana cara mengatasi pengangguran? Yang pertama, pengangguran musiman. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain, serta melatih seseorang pada masa menunggu musim tertentu. Untuk pengangguran friksional, cara mengatasinya yaitu dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pengangguran struktural. Cara mengatasinya yaitu dengan memindahkan tenaga kerja dari yang tempat membutuhkan ke tempat yang tidak membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya. Yang keempat, pengangguran teknologi. Cara mengatasinya yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan agar memiliki pengetahuan sesuai yang diinginkan, serta meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Yang kelima, pengangguran konjungtur. Cara mengatasinya yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mengadakan proyek umum seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lain. Sedangkan berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia adalah secara garis besar, masalah ketenagakerjaan di Indonesia antara lain: yang pertama, jumlah angkatan kerja yang besar. Kedua, kualitas ketenagakerjaan relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja tidak merata. Yang keempat, kesempatan kerja masih terbatas. Yang kelima, meningkatnya pengangguran atau adanya pemutusan hubungan kerja. Yang keenam, rendahnya kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu tenaga kerja mendapatkan perlakuan yang kurang baik.
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sulitnya arus masuk bagi modal asing, perilaku preventif negara maju dalam menerima ekspor negara berkembang, iklim investasi, pasar global, berbagai perilaku birokrasi. Cara atau upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan antara lain membuat berbagai kebijakan perundang-undangan yang menyangkut ketenagakerjaan, bidang pendidikan, perluasan lapangan kerja, pengupahan, memberikan layanan informasi serta kesempatan kerja, memperluas pemerataan lapangan kerja, menciptakan produk padat karya, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, serta melakukan pembinaan kewirausahaan yang tak kalah pentingnya. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah materi yang kita bahas hari ini. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan kunjungi portal Rumah Belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.